merujuk kepada teknologi terkini. Nah, ini seputar aksara ini bagaimana Pak Yudo yang sedang digarap, sedang dikerjakan oleh Pandi dan harapannya nanti mungkin seperti apa begitu. Silakan Pak Yudo, waktunya sama 10 menit, kami persilakan. Makasih Kang Ilham, ketemu lagi kita. Salam hormat untuk Bang Andi, sudah yang kesekian kali kita webinar bersama. Lalu kemudian akhirnya kita dipertemukan juga dengan teman-teman dari Dreamsea, Prof. Oman, salam kenal, juga Kang Pak Dr. Munawar Holil. Ini sebenarnya sih kampusnya kita tetanggaan nih, cuman ketemunya malah di webinar seperti ini. Semoga nanti bisa bertemu fisik dengan beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, sekiranya ada yang dari Bali, dan Namo Buddhaya. Izin untuk berbagi tentang apa yang dilakukan oleh Pandi, sambil monggo Mbak Ayu menampilkan slide-nya. Jadi Pandi ini adalah pengelola nama domain internet Indonesia, dan kita semenjak tahun lalu kita punya inisiatif nasional yang sudah mulai dilirik secara internasional oleh UNESCO, yaitu kita sebut Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Dan kenapa kita sebut merajut? Karena tidak lebih Pandi berharap bisa menjadi pandito, bisa menjadi lokomotif yang lalu kemudian mensinergikan seluruh gerakan-gerakan dari berbagai penggiat aksara dan juga penggiat pernaskahan untuk lalu kemudian kita sama-sama menyemarakkan warisan budaya kita untuk lalu kemudian dapat dihadirkan secara digital dan utamanya adalah di internet. Jadi lanjut slide berikutnya Mbak Ayu. Jadi ceritanya begini, kenapa lalu kemudian Pandi tertarik ke sini tahun lalu tidak lebih adalah kami sebelaku pengurus diberi amanah oleh anggota untuk lalu kemudian mencoba menjajaki penerapan yang namanya IDN. IDN itu singkatan dari Internationalized Domain Name. Jadi ICANN selaku pengelola internet dunia itu tidak hanya memperhatikan bahasa yang menggunakan aksara Latin, tetapi juga bahasa yang menggunakan aksara non-Latin. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan kita di Jepang, rekan-rekan kita di Korea, rekan-rekan kita di Cina, itu mereka sudah terbiasa menampilkan bahasanya, berkomunikasi sekaligus menyampaikan berbagai informasi di internet dengan menggunakan aksara mereka, termasuk juga rekan-rekan di Thailand dan sebagainya. Jadi karena kebetulan Indonesia juga punya warisan budaya yang luar biasa, kita tercatat oleh Badan Bahasa, kita punya bahasa daerah atau bahasa ibu itu 700 lebih, dan beberapa diantaranya menggunakan aksara yang non-Latin. Jadi yaitu kesempatan kita untuk lalu kemudian menghadirkan international domain name, sehingga nanti teman-teman di Sulawesi Selatan atau para penggiat aksara lontara itu bisa punya www atau HTTP lalu kemudian dengan menggunakan aksara lontara, dotnya itu adalah .id yang lalu kemudian belakangnya itu adalah menggunakan aksara lontara. Sama seperti juga nanti yang teman-teman yang menggunakan aksara Jawa tidak lalu kemudian tertulis ID, I, dan D dalam aksara Latin, tetapi juga dalam aksara Jawa. Itu disebut sebagai internationalized domain name. Lanjut. Nah, jadi Alkisah kalau kita lihat India itu mereka sangat bagus sekali dalam memperhatikan bahasa-bahasa ibu mereka. Jadi mereka tidak hanya mendaftarkan secara ofisial satu bahasa, tetapi mereka mendaftarkan secara ofisial itu total 22 bahasa di mereka itu diakui secara resmi. Sehingga lalu kemudian menjadi mudah ketika lalu kemudian mereka mengajukan ke ICANN untuk lalu kemudian mendapatkan IDN. Slide berikutnya. Nah, negara tetangga kita, Malaysia, itu sudah mendaftarkan juga yang namanya aksara Arabik Jawi. Sehingga mereka juga punya selain .my itu juga lalu kemudian punya dotnya belakangnya adalah Malaysia tapi dalam aksara Arabik. Lanjut slide berikutnya. Lanjut, ini tadi sudah. Nah, jadi mirisnya Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan pecinta aksara dan pecinta pernaskahan,
kita itu satu pun tidak ada itu. Padahal kita punya aksara begitu banyak, dan kalau kita lihat tadi Bang Andi Malarangang sudah berjasa menghadirkan satu secara digital di dunia digital, dan akhirnya bisa terwujudkan juga di internet dan sebagainya. Nah, mirisnya kita tuh satu pun tidak punya. Padahal negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan Thailand dan sebagainya sudah mendaftarkan dan sudah mendapatkan nama domain internet yang sifatnya aksara non-Latin atau disebut juga IDN. Akhirnya lalu kemudian kita bekerja sama dengan para penggiat aksara, dengan berbagai instansi pemerintah dan sebagainya. Lalu kita berusaha mengusung dan jadilah yang namanya program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini prosesnya tidak mudah ternyata, karena kita harus berdiskusi dengan tentunya instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kemudian kita bicara dengan teman-teman pemerintah daerah. Untuk aksara Jawa kita berbicara dengan teman-teman dari Pemprov Yogyakarta, termasuk dengan Kanjeng Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke Bali berbicara juga dengan para penggiat aksara di Bali, termasuk dengan Gubernur Bali. Lalu kemudian dengan teman-teman Lontarak, kita bekerja sama dengan teman-teman Yayasan Aksara Lontarak Nusantara dan juga dengan rekan-rekan dari Unhas, yang lalu kemudian akhirnya ketemu dengan Bang Andi yang ternyata dulu sempat bergiat untuk lalu kemudian menghadirkan font Bugis dunia digital. Nah, lalu kemudian kita juga perlu bekerja sama dengan teman-teman penggiat internet lainnya, termasuk asosiasi penyedia jasa internet, Internet Society dan sebagainya. Untuk lalu kita juga perlu bicara dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, karena nanti urusannya kalau dengan ICANN itu urusannya sama ISO, utamanya adalah ISO 3166. Nah, problemnya adalah kita memang masing-masing kita punya bahasa ibu, yang lalu kemudian kita kenal pertama kali pada saat kita dilahirkan dan masa kecil kita. Sama seperti saya dulu SD, kita belajar bahasa aksara Honocoroko, kita belajar bahasa Jawa. Nah, tapi kita juga punya bahasa Indonesia yang sebagai bahasa persatuan kita. Nah, dalam perkembangannya, karena juga globalisasi dan sebagainya, akhirnya lalu kemudian kita mulai melupakan yang namanya bahasa ibu. Pelan-pelan kita lalu kemudian mulai tergerus menggunakan sehari-hari bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita, dan juga bahasa Inggris untuk pergaulan internasional. Jadi tidak seperti di India yang lalu kemudian mereka mendaftarkan seluruh bahasanya menjadi dalam bahasa official. Kita itu tertulisnya di 3166, bahasa official kita ya hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini yang lalu kemudian juga perjalanan untuk lalu kemudian mendapatkan IDN tidak semulus seperti di India. Lalu kemudian juga mereka juga melihat di ISO 10646 terkait dengan mau dibawa ke industri. Slide berikutnya. Nah, jadi Pandi tidak tinggal diam, kita lalu kemudian mencoba masuk ke dalam, jadi sehingga saat ini kita sudah masuk terdaftar menjadi salah satu anggota Unicode. Jadi kalau kita lihat rantainya yang disebutkan oleh Prof. Oman tadi adalah luar biasa, di mana lalu kemudian kita berkenalan dengan manuskrip kuno, yang lalu kemudian demi kepentingan preservasi dan untuk bisa memahami budaya yang ada di sana, yang tercermin di sana, itu lalu kemudian perlu didigitalkan. Nah, digitisasi ini tentunya kan bisa dalam berbagai bentuk. Bisa aja lalu kemudian difoto dan fotonya itu lalu kemudian dihadirkan secara digital, itu juga merupakan salah satu bentuk digitisasi. Tapi kan tentunya pertanyaannya kalau lalu kemudian kita menampilkan naskah berupa gambar, tapi tidak berupa aksara-aksara yang tersusun menjadi naskah tersebut, tentu akan beda sekali. Karena kalau sudah bisa dihadirkan aksara per aksara, maka ke depannya kita akan menjadi lebih mudah untuk memahaminya. Bukan tidak mungkin suatu saat akan ada satu software yang menerjemahkan dari aksara Lontarak dengan bahasa Lontarak, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam aksara Jawa, dalam bahasa Jawa. Nah, proses untuk itu kan tidak bisa. Pak Yudo, mohon maaf. Ya. 2 menit lagi. Tidak bisa kalau kita hanya melihat kepada naskah secara foto saja. Harus bisa
apa ya, harus bisa dipisah-pisah. Kalau dalam bahasa kami itu di stemming dan sebagainya, untuk lalu kemudian bisa memahami aksara per aksara, untuk lalu kemudian bisa dipahami artinya sampai lalu kemudian bisa dikomunikasikan. Lanjut slide berikutnya, saya ngebut sedikit. Nah, jadi saat ini sudah ada 7 aksara kita yang sudah terdaftar, dan tadi Pak Andi Malarangen sudah menyampaikan, meskipun sepertinya kita perlu berbangga bahwa sudah ada 7 aksara di sana, dan kita tahu Kang Ilham juga orang yang luar biasa untuk menghadirkan ini juga di sana. Tapi kita lihat bahwa status kita, ya kita juga disindir sama ICANN bahwa kita tuh menggunakan aksara itu belum sampai kepada untuk urusan komunikasi, lebih ke arah untuk dekorasi bangunan, nama jalan, dan sebagainya. Tapi belum digunakan seperti teman-teman di Jepang, Korea, Thailand, dan sebagainya menggunakan untuk komunikasi sehari-hari. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini yang di Makassar Bugis, yang tadi juga diinisiasi oleh Pak Andi Malarangen. Lanjut slide berikutnya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Lanjut, lalu kemudian jadi status kita itu seperti Lontarak atau Bugis itu statusnya excluded. Padahal kalau kita lihat dari konteks pernaskahan, mereka itu punya naskah namanya Kutika. Dan kalau kita bisa mempelajari naskah Kutika itu, kita bisa memahami ilmu astrologi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis. Lalu kemudian mereka juga punya naskah namanya Alaung Rumang. Dan itu sebenarnya berisi ilmu tentang pertanian dari masyarakat Bugis. Nah, kalau naskah-naskah ini tidak dapat dipahami, kan akhirnya lalu kemudian suatu saat kekayaan intelektual itu lalu kemudian bisa menjadi punah. Lanjut, slide berikutnya. Oke, jadi tujuan kita, perjuangan kita bersama adalah kami berterima kasih sekali kepada teman-teman dari Dreamsea dan Manasa, karena walau bagaimanapun itu adalah sumber data kita, untuk lalu kemudian kita juga bisa memahami aksara yang benar itu kalau dalam penaskahan di masa lalu itu seperti apa. Tapi kita perlu berjuang sama-sama untuk lalu kemudian status daripada aksara-aksara kita itu bisa naik dari excluded jadilah limited, dari limited jadilah recommended. Slide berikutnya. Oke, jadi ini nanti, jadi mimpi kita bersama adalah ke depan kita bisa punya tidak hanya .id, tapi dot belakangnya aksara Jawa, dot belakangnya adalah aksara Bugis, dan seterusnya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, jadi proses pendaftaran ke ICANN tentunya tidak mudah. Lanjut, slide berikutnya. Dan ini adalah, dan bahasa kita juga banyak, meskipun kalau kita lihat jumlah aksara mungkin saat ini kalau diidentifikasi oleh Kang Dias sekitar 30 lebih. Lanjut, slide berikutnya. Dan 7 sudah terdaftarkan ya. Kerjasama dengan berbagai pihak terus kita lakukan. Lanjut, slide berikutnya supaya cepat. Ini adalah foto-foto kami ketika lalu kemudian berkumpul bersama dengan para penggiat aksara. Kita lihat kiri atas itu ketika dengan Pak Andi Malarangen, lalu dengan Kesultanan Yogyakarta, dengan teman-teman Universitas Udayana, dengan teman-teman dari pesantren. Slide berikutnya sudah hampir selesai. Ya, ini adalah surat-surat dukungan ketika kita mendaftarkan ke ICANN. Slide berikutnya. Dan untuk menumbuhkan konten, ini kayak ayam sama telur. Kita bikin domain dulu, baru menemukan konten, atau nemuin konten dulu, baru lalu kemudian domainnya didaftarkan. Jadi kita akhirnya bersama dengan para penggiat aksara juga mengadakan berbagai acara untuk lalu kemudian sama-sama menumbuhkan aksara Nusantara ini. Dan dalam waktu dekat, teman-teman dari penggiat aksara Jawa akan melaksanakan kongres aksara Jawa yang sudah lama tidak diselenggarakan dan akhirnya terselenggarakan juga. Dan itu tentunya perlu kita dukung bersama supaya untuk dalam rangka menyemarakkan penggunaan yang namanya aksara Jawa. Lanjut slide berikutnya. Oke, ya moga-moga ke depan sih nanti kita akan punya namanya keyboard seperti teman-teman dari Jepang, Korea yang lalu kemudian keyboardnya sudah dihadirkan oleh para industri perangkat keras maupun perangkat lunak di negara mereka masing-masing. Slide berikutnya. Oke, ini kita skip aja biasa dengan Pandi. Oke, dan ini ada situs web kami, silahkan dikunjungi merajutindonesia.id. Beberapa font sudah kita daftarkan di sana. Slide berikutnya.
Jadi ini media sosial kami, silakan kunjungi juga Merajut Indonesia di Instagram. Lanjut slide berikutnya. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Kang Ilham. Mohon maaf agak lewat sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Yudo. Kita menjadi mendapatkan gambaran ya seperti apa yang sedang dikerjakan oleh Pandi terkait digitalisasi aksara ini.